Well, kalian ketemu lagi sama kita, siapa lagi kalau bukan si channel TV Kotak yang selalu cerewet ngomongin sinema buat dibahas bareng sama para pecinta film. Ya, kalian kan ini maksudnya. Dan oleh karena lantaran berhubung di episode minggu kemarin kita bahas film 90-an, dan gak afdol rasanya kalau cuma dibahas di satu episode doang, mengingat banyak banget film-film legend yang memorable di era itu. Itulah kenapa, untuk episode hari ini kita bikin bagian keduanya. Meskipun mungkin itu pun masih belum bisa mengcover semuanya, tapi semoga episode minggu kemarin dan yang sekarang bisa lumayan ngebangkitin memori kalian nih. Khususnya anak-anak generasi kayu bakar sama minyak tanah. Anak generasi tabung 3 kilo, kepikir bentar ya. Tapi kalau mau gabung, oh boleh. Oke deh, tarik mang. Hai. Oh, Di nomor 10 ada film komedi Hong Kong yang dibintangin sama beberapa nama besar kayak Andy Lau, Chow Yun Fat, dan Stephen Chow. Kalian yang dulu suka nonton film Cina pasti tahu sama film ini. Film yang gak bakalan gagal bikin kalian ngakak, nyertain tentang orang-orang yang punya keahlian berjudi. Tapi God of Gamblers yang mau aku bahas di sini itu khusus film parodinya yang dibintangin sama Stephen Chow loh ya, yang terinspirasi sama film God of Gamblers-nya Chow Yun Fat. Film parodi Stephen Chow ini ada 3. All for the Winner, God of Gamblers 2, dan God of Gamblers 3 Back to Shanghai. Di film-film ini, Stephen Chow berperan sebagai Sing, orang yang punya kekuatan super buat ngelihat kartu, merubah kartu, kekuatan telekinesis, dan beberapa superpower lain. Gokil lah pokoknya. Kekuatannya itu ternyata dia pakai buat berjudi, sampai akhirnya dia jadi terkenal dan dikasih julukan Saint of Gamblers. Dalam ceritanya, Sing ketemu sama orang-orang yang beraneka ragam, mulai dari penjudi yang suka curang pakai bantuan teknologi, sampai penjudi yang mempekerjakan orang yang sama kayak Sing buat ngebantuin dia menangin kompetisi judi. Pertarungan Sing dengan orang-orang inilah yang ngebuat film ini seru dan ngehibur banget. Ditambah bumbu komedi yang konyol, tapi justru malah itulah yang bikin film ini lucu. Berikutnya di nomor 9 ada film dengan judul Terminator. But wait, Terminator yang mau aku bahas di sini adalah film Terminator 1 dan 2 ya. Film pelopornya Terminator di era tahun 90-an. Film yang meskipun nontonnya waktu itu masih pakai kaset VHS, tapi aku yakin banget judul ini pasti familiar banget diingatan para generasi 90-an. Selain itu juga, film ini dinobatin sebagai film dengan keuntungan paling tinggi pada saat itu, 520 juta dolar Amerika. Berapa karung tuh duit? Ya iyalah, secara yang bikin skripnya, produsernya, dan sutradaranya itu adalah orang yang sama yang bikin film Avatar. Jadi, film yang meskipun punya banyak franchise ini, tapi kalau diperhatiin kesemuanya itu punya satu benang merah yang sama, baik dari Terminator 1 sampai Terminator yang paling terbaru, yaitu sama-sama di mana manusia berperang lawan cyborg yang dikirim dari masa depan buat ngebunuh satu orang yang namanya John Connor, manusia yang dianggap berbahaya sama Skynet. Karena John Connor ini adalah orang yang di masa depan bakal jadi penyelamat umat manusia dari kepunahan yang direncanain sama Skynet, supaya bumi nggak lagi dihuni sama manusia, tapi sama cyborgnya Skynet. Hah, biasalah, tipikal AI. Sekarang kita beranjak ke peringkat 8, ada film dari negeri Vrindavan yang berjudul Kuch Kuch Hota Hai. Udah cocok banget kan tuh? 8, Vrindavan. Manyus guys. Film yang pasti pernah bikin mewek minimal 1% penduduk dunia ini, udah pasti gue jamin, gue yakin, hakul yakin ada diingatan semua generasi 90-an. Film yang dibintangin sama Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee ini sukses bikin baper semua manusia yang pernah nonton film ini. Berhasil ngeraih profit ketiga tertinggi di India sebesar 25,6 juta dolar Amerika dari modal yang hanya 2,4 juta dolar aja. Film ini disebut sebagai film India terpopuler baik secara domestik maupun global. Film ini juga lah yang ngebuat Bollywood itu akhirnya dikenal dan diakui di seluruh dunia sampai sekarang. Film bergenre romantis ini nyeritain tentang kisah cinta Raul dengan dua wanita, Tina dan Anjali. Singkat cerita, Raul suka sama Tina dan Anjali patah hati. Raul dan Tina punya anak, tapi karena pendarahan waktu lahiran, Tina meninggal. Tapi sebelum meninggal, Tina ninggalin 8 surat buat anaknya dan harus dibaca satu persatu setiap dia ulang tahun. Di surat ke-8 itulah inti cerita dari film ini dibuka. Naik lagi satu peringkat ke peringkat 7, ada film dengan judul Jumanji. Film yang mau ditonton berapa kali pun, tapi selalu bisa ngehibur dan bisa ngebawa kita berpetualang ini adalah salah satu dari sekian banyak film yang juga mengisi masa kecil generasi 90. Apalagi, film ini adalah film Hollywood pertama di dunia yang nyebutin Indonesia di dalam filmnya. Kurang canggih gimana coba? Meskipun ya ujung-ujungnya buat marketing juga sih, tapi ya lucu aja gitu dengernya. Film yang diangkat dari buku cerita bergambar anak-anak karya Chris Van Allsburg ini nyeritain tentang Ellen Paris, anak tunggal dari keluarga pengusaha yang kaya raya yang nemuin board game misterius di satu situs proyek penggalian tanah. Ngerasa dia nemuin sesuatu yang keren, papan permainan itu dia bawa pulang dan dimainin bareng sama satu temennya. Nggak ada satupun dari mereka yang nyangka kalau itu adalah papan permainan ajaib yang bisa munculin hal-hal yang di luar dugaan. Dan sekalinya mereka udah mulai main, mereka harus nyelesain permainan itu, apapun risikonya. Sebuah konsep cerita yang amazing banget dan gak ngebosenin nontonnya. Jadi nggak aneh rasanya kalau film ini disebut sebagai salah satu dari 100 film keluarga terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa.
Kita lanjut lagi di peringkat 6, kita ada film yang dikenal luas sama semua kalangan, mulai dari generasi 90 sampai generasi sepuh, ajarin dong puh. apalagi kalau bukan Robocop, film yang nyeritain tentang seorang polisi bernama Murphy yang dilukai secara kejam sama gangster waktu lagi bertugas, hingga akhirnya dia dinyatakan meninggal. Tapi sama satu perusahaan yang bernama OCP, mayat Murphy ini direkonstruksi ulang jadi robot setengah manusia, setengah mesin yang dikasih nama Robocop. Project Robocop ini dilakuin sama perusahaan OCP setelah usaha mereka buat bikin robot android polisi itu gagal total karena sering malfungsi, bahkan sampai ngebunuh salah satu petinggi perusahaan waktu lagi uji coba. Film yang dibuat dengan teknik practical effect, kebalikannya visual effect, diproduksi tanpa ada sedikit pun sentuhan CGI dalam proses pembuatannya. Dan itu jenius banget kalau menurut gue. Dari 13 juta dolar budget yang dikeluarin, film ini berhasil ngeraup keuntungan sebesar 53,4 juta dolar Amerika. Meskipun bukan nominal yang fantastis, tapi kesuksesan dari film ini ngebuat Robocop jadi punya film kedua dan ketiga yang juga ngehasilin keuntungan yang relatif sama dengan film pertamanya ini. Siapa sih yang gak tahu nada lagu itu, ya kan? Ada sih yang mungkin gak tahu, apalagi gue nyanyinya barusan sekenanya aja. Tapi buat yang pada tahu, udah jelas lah ya itu lagu apa. Yes sir, theme songnya film dengan logo hantu dicoret yang tidak lain tidak bukan tentu saja Ghostbuster. Sebelum ada film Ghostbuster yang baru-baru, ini nih mbahnya film Ghostbuster yang rilis di tahun 84. Sebenarnya ada film sequelnya yang rilis tahun 90-an sih, tapi entah kenapa gue lebih suka yang pertamanya ini. Lebih dapet aja feel-nya. Mungkin karena yang pertama ini nyertain awal mula perjalanannya mereka sampai pada akhirnya squad Ghostbuster ini kebentuk. Detailnya, 3 orang para psikologis atau orang-orang yang meneliti kejadian fenomena supernatural yang bernama Peter Venkman, Ray Stantz, dan Egon Spengler diminta tolong sama satu kantor buat nyelidikin keanehan yang terjadi di gedung kantor mereka. Setelah diperiksa sama ketiga orang itu, ternyata gedung mereka itu emang beneran berhantu sampai ngebuat mereka bertiga pun juga ketakutan. Setelah dari situ, Peter, Ray, dan Egon nyusun rencana sambil bikin peralatan-peralatan buat ngebantu mereka nanggepin para hantu yang berkeliaran dan ngeganggu orang-orang. Sejak saat itulah, squad Ghostbuster ini mulai dikenal. That makes the investors very, very anxious. I had a promise to conduct... Sekarang kita udah ada di peringkat 4 dan di posisi ini ada film dengan judul Jurassic Park. Buat anak 90-an, film ini udah pasti nggak aneh buat mereka. Apalagi kalau yang nontonnya itu di bioskop. Udah pasti memorable banget lah. Gue aja yang waktu itu nontonnya cuma di Laserdisc, udah amazed banget sama film ini. Literally mind-blowing. Film yang disebut-sebut sebagai film pioneer atau pelopor dalam penggunaan high level of CGI untuk film modern ini menginspirasi banyak film-film lain setelahnya untuk ngelakuin hal yang sama. Walaupun sebenarnya, CGI pertama kali dipakai untuk kebutuhan film itu udah ada dari tahun 73. Cuma baru populer setelah CGI yang dipakai di film Jurassic Park ini dinilai oleh para pengamat film rapi banget dan ngasih hasil yang sangat luar biasa. Plotnya sendiri nyeritain tentang pengusaha kaya raya yang namanya John Hammond ingin bikin kebun binatang prestisius, mewah, megah untuk mempertontonkan dinosaurus. Tapi dalam prosesnya, bahkan sebelum taman ini dibuka secara resmi, masalah bermunculan satu persatu. Mulai dari sabotase pihak internal, masalah teknis, sampai hewan-hewan dinosaurus ini nggak bisa dikendaliin dan mengancam nyawa banyak orang, nggak terkecuali pemiliknya sendiri. Gak kerasa, sekarang kita udah ada di peringkat 3 besar, dan di nomor 3 ini ada film animasi favorit sejuta umat yang berjudul Aladdin. Film yang sebenarnya punya banyak kontroversi, dan sederet konflik internal dalam proses pembuatannya ini, ternyata mampu jadi film animasi Disney pertama dengan keuntungan tertinggi di dunia pada saat itu sebesar 500 juta dolar Amerika, dari budget yang hanya sekitar 28 juta dolar. Rekor itu bertahan selama 2 tahun sampai akhirnya dikalahin sama film animasi Disney yang lain, yang nanti bakalan kita bahas juga. Sabar ya. Tapi pencapaian Aladdin ini nggak cuma berhenti sampai di situ. Selain hasil penjualan tiketnya yang fantastis, rekor penjualan kaset VHS-nya pun juga ternyata nyetak rekor nominal yang sama. Gokil. Film yang berhasil bawa pulang 2 piala Oscar ini nyeritain tentang Aladdin yang dipekerjakan oleh Jafar, penasehat Sultan Kerajaan Agrabah, buat ngambil lampu ajaib di sebuah gua misterius. Tapi karena Jafar ini licik, lampu ajaib ini akhirnya jatuh ke tangan Aladdin. Aladdin yang akhirnya sadar bahwa lampu ajaib ini berisi jin yang bisa ngabulin semua permintaan, akhirnya minta ke Genie, sang jin penunggu lampu, untuk merubah dia jadi pangeran yang kaya raya buat mikat hati si Putri Jasmine. Nah, ini dia nih film animasi Disney yang nongkrong di nomor runner-up inilah yang berhasil ngalahin rekor Aladdin sebagai film animasi dengan keuntungan tertinggi di dunia. Kalau kalian udah amazed dengan pencapaian Aladdin, bersiap-siaplah buat terkejut dengan pencapaian Lion King ini. Yes sir, 1 miliar dolar Amerika. Menjadi film animasi paling sukses dan paling menguntungkan di era 90-an, sekaligus sebagai film dengan keuntungan tertinggi kedua setelah Jurassic Park. Animasi layar lebar yang juga ngeraih 2 piala Oscar ini nyertain tentang Simba, putra mahkota dari sebuah wilayah yang disebut Pride Lands yang dipimpin sama Raja Singa Mufasa, ayah dari Simba.
Kematian Mufasa yang direncanain sama Scar, pamannya Simba sendiri, ngebuat kerajaan Pride Lands jadi kacau balau. Simba yang dituduh sebagai pembunuh Mufasa memilih untuk ninggalin rumah dan keluarganya karena disuruh sama Scar. Padahal itu cuma akal-akalan Scar aja supaya bisa ngerebut tahta dari Simba sebagai penerus Pride Lands. Dalam pengasingannya, Simba ketemu sama Timon dan Pumbaa, dua sahabat yang bisa ngebuat Simba lupa dengan masa lalunya yang kelam. Tapi itu semua berubah ketika Naga Api menyerang. Ketika Rafiki datang maksudnya, dan nyadarin Simba kalau dia harus pulang dan ngerebut balik tahta yang emang udah jadi haknya. Sampai juga akhirnya yang ditunggu-tunggu, sekarang kita udah ada di posisi paling atas alias nomor 1. Dan gue yakin, kalian semua setuju kalau gue taruh film paling ikonik dan paling legend era tahun 90-an ini di posisi paling puncak untuk episode hari ini. Yes, Titanic. Film yang disebut-sebut sebagai film paling mahal yang pernah dibuat di tahun 90-an, diproduksi dengan budget bombastis sebesar 200 juta dolar Amerika. Tapi tunggu dulu, meskipun dengan modal yang gak sedikit, tapi itu semua terbayar dengan profit yang fantastis, 2,2 miliar dolar Amerika. Gak sia-sia rasanya kalau James Cameron, orang yang sama yang juga ngegarap Terminator dan Avatar ini, menyutradarai, menulis, memproduseri, dan mengedit sendiri film yang sukses ngegabungin unsur fiksi dan sejarah ini. Film yang berdurasi 3 jam lebih dan ngeborong 11 piala Oscar ini nyertain tentang Rose, perempuan dari keluarga bangsawan yang menaiki kapal Titanic. Dalam perjalanan menuju New York, Rose ketemu sama satu orang laki-laki sederhana yang bernama Jack. Di kapal, mereka berdua ternyata deket dan saling suka. Tapi hubungan mereka itu ditentang sama tunangan dan ibunya Rose. Karena Rose nggak mau hidupnya itu dikekang, Rose lebih milih Jack. Bahkan waktu insiden kapal tenggelam pun, Rose lebih milih terus bareng sama Jack apapun yang terjadi. Nah, selesai sudah rangkuman film untuk episode kita hari ini. Bagi gue pribadi, meskipun film-film yang udah kita bahas tadi dilanjutin lagi dengan versi modern dan live actionnya, tapi yang gue rasain tetap belum bisa ngalahin feel, euforia, wibawa, dan pesona dari film original dan pendahulunya. Meskipun dibuat dengan teknik editing dan visual effect yang jauh lebih canggih dan modern, tapi entah kenapa di film versi modernnya itu kayak ada yang hilang aja gitu, dan masih belum bisa ngegantiin kesan mendalam yang gue dapat dari film pendahulunya. Dengan kata lain, nggak semua film itu harus diterusin sama kayak sinetron atau dibuat versi live actionnya. Terkadang, film itu udah bagus gitu aja tanpa perlu diulik-ulik lagi. And sorry not sorry, but 90s generation movies still rock. TV Kotak pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao Bambino!